Oke, pada video ini akan saya sampaikan bagaimana cara mendownload MySQL. Nah, teman-teman, mudah saja ya. Jadi tinggal diketikkan saja MySQL. Nah, nanti teman-teman silahkan kliknya yang ini biar langsung masuk ke MySQL Community Download ya. Nah, kemudian di step ini juga kita pilih yang MySQL Community. Jadi selalu yang ada community gitu ya. Pilih yang server ini. Nah, di sini biasanya saya kalau di sini kan zip. Nah, kalau saya biasanya masuk ke yang ini. MSI-nya tipenya ya. Itu nanti akhirannya gitu, .msi. Nah, ini mah nanti kita ketika mengklik ini langsung filenya gitu ya, nanti akan melakukan instalasi. Nah, di sini ada sistem operasi yang bisa kita pilih ya. Sebetulnya teman-teman bisa memilih apa. Nah, kalau yang ini pilihannya hanya Windows aja. Nah, kita pilihnya yang bagian bawah yang di sini nih. Oke, kita klik download. Nah, kemudian di sini langsung saja pilih yang bawah ini, ada tulisan no thanks, just start my download. Nah, silahkan teman-teman simpan di foldernya ya. Oke, nah kita tunggu sampai selesai. Dan nanti tergantung kecepatan koneksi internet teman-teman juga, atau ya tergantung di MySQL-nya juga di sini ya. Kalau lagi banyak banget yang download ya mungkin berkurang kecepatannya, atau koneksi kitanya juga bisa jadi ya. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah file hasil installnya. Jadi silahkan kalau teman-teman mau download double klik dari sini boleh, atau dari sini juga boleh. Nah, ini saya memperlihatkan saja kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan teman-teman sudah mendownload ya, kemudian menginstal gitu kan. Nah, dari sini berarti dari explorernya ya. Oke, nah sekarang kita double klik filenya, MySQL installernya. Nah,
Jadi teman-teman kalau muncul tampilan user account control, maka kita izinkan saja ya. Jadi kita klik yes. Nah ini juga muncul lagi user account controlnya, yes aja. Nah sini ya teman-teman silahkan bisa memilih, ada yang developer, ada server only, ada client only, ada full, ada yang custom. Nah kalau yang ini mungkin nanti kalau teman sudah paham tentang MySQL ya, jadi sekarang kita defaultnya aja ya. Oke, kita next. Nah teman-teman hati-hati ya di step ini, seperti yang tampil di layar ini. Ini saya nggak bisa maximize, tapi ya ini juga nggak bisa digeser. Oke. Nah teman-teman tolong di bagian ini jangan langsung melakukan next. Jadi berbeda ya kalau di software MySQL ini, tidak seperti software lain. Jadi di sini ada dua pilihan, ada eksekusi, execute di sini, ada next gitu. Kalau next berarti kan ke step berikutnya, kalau execute ini akan menjalankan di step ini. Nah ini bisa berbeda-beda ya teman-teman ya, di sininya di bagian requirement-nya tuh. Kalau di komputer saya ini karena masih kosong, jadi ya tampilannya banyak di sininya requirement yang harus kita install dulu. Nanti ada yang bisa kita skip lah misalkan gitu ya. Nah tetapi ada, nah kayak yang manual gini, ini kan nanti kita install sendiri gitu. Nah ini tergantung apakah teman-teman nanti mau menggunakannya dengan Python, berarti ya Pythonnya harus ada. Oke, nah ini bisa manual ya. Nah manual ini ya kita nanti saja lah ya. Nah nanti kalau kita butuhkan baru kita install. Nah sekarang di sini dulu ya teman-teman, di sini ada permintaan, ada C++ 2019, C++ 2017, C++ 2015. Jadi Microsoft Visual lah ini ya. Redistributable. Nah, jadi tolong di step ini kita mengklik ini ya, execute ya. Nah di step ini teman-teman karena dia akan melakukan download, maka koneksi internet gitu ya. Nah tolong, nah seperti gini. Nah dia tadi sudah mengakses ini ke internet. Kemudian nah di sini kita akan menginstal. Nah tadi kan ya di sini dia minta C++, Microsoft Visual C++, redistributable. Nah ya. Oke, 2019 katanya di sini 2015 sampai 2019 berarti berarti semua ya. Jadi ketika kita selesai menginstal ini kita boleh next. Oke, kita tunggu ya, coba ya, next install. Successful, close. Oke, nah teman-teman tolong di sininya lihat ya, ada tuh. Jadi yang tadi awalnya kosong, kalau teman-teman tadi sempat lihat di sini kosong, cuma ada manual saja, 2 manual. Nah sekarang sudah tuh installationnya udah sukses, sudah berhasil prasyaratnya. Jadi checklist hijau ini harus teman-teman perhatikan. Ini mah nggak apa-apa lah nanti ya. Kemudian next. Nah di sini juga ya karena tadi ya, karena di sininya ada yang bentar saya klik no dulu, karena di sini ada yang permintaannya harus manual kayak gitu ya. Ini juga jadi kita harus menginstal dulu, tapi untuk sementara karena kita fokusnya untuk menjalankan MySQL ini server dan nanti dengan workbench-nya juga, jadi ya ini kita skip aja dulu ya. Kemudian di step ini berarti kita yes.
Nah, teman-teman di sini kita harus melakukan ini ya, pilihannya cuma satu ya, execute ya. Jadi sini, jadi tolong sebelum mengklik ini, di sini harus tulisannya seperti gini, ready to install semua. Kalau misalkan di sini ada sesuatu yang berbeda dengan ini, teman-teman coba kembali ke step sebelumnya ya. Oke, ini udah step sebelumnya ke sini langsung. Nah, ke step yang ini ya. Nah, ini teman-teman mungkin di beberapa komputer teman-teman juga di sini ya ada langsung next, jadi tidak ada execute ya. Nah, jadi tadi pesan saya kalau misalkan ada di komputer teman-teman di sininya ada execute ya, maka silahkan lakukan itu dulu. Execute dulu, barulah nanti kalau sudah sukses maka kita boleh next. Oke. Nah, di sini execute. Oke, nah ini akan menginstall ya. Nah, kalau di sini sih biasanya tidak perlu koneksi internet ya. Jadi hanya di bagian yang tadi aja ya, step awal. Tapi untuk jaga-jaga kita tetap koneksi internetnya ya. Ini. Oke. Nanti di progresnya itu dia akan bergerak sampai 100%. Kalau sudah 100% nanti ada komplit di sininya. Oke, jadi pastikan nanti di sini centang hijau semua. Pastikan centang hijau semua, baru nanti teman-teman bisa ke step berikutnya ya. Kalau misalkan diem seperti gini, dia lagi menginstal kok. Jadi teman-teman tunggu saja ya. Kecuali kalau misalkan ditunggu berjam-jam, ternyata progresnya stuck, misalkan di 46 terus. Nah, itu berarti ada masalah. Nah, kalau ini kan berjalan ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, lanjut ke step berikutnya tuh. Nah, gitu cepet ya kalau setelah. Jadi hanya di step yang ketiga yang lama.
ini ya teman-teman ya. Jadi pastikan di sini komplit semua. Kalau misalkan ada yang centang, bukan centang, misalkan warna merah atau apa, silang, tanda silang ya, maka nanti teman-teman coba klik di bagian ini, kemudian nanti lihat di sininya. So, detailnya apa gitu, errornya bagian apa. Oke, nanti kalau ada error bisa kita diskusikan. Nah, kemudian kita klik next. Oke, nah kemudian di sini juga kita klik next. Itu next saja. Nah, kita akan memasukkan password ya. Nah, teman-teman passwordnya tolong yang mudah dihafal ya. Password ini hati-hati jangan sampai lupa. Oke. Di sini sih permintaannya harus harus kuat ya. Jadi campuran apa? Campuran tanda ada karakter huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, kemudian ada simbol. Nah, ini ya saya juga ada tapi di sini masih medium, jadi masih kurang kuat, nggak apa-apa, ini hanya untuk ini saja. Kemudian teman-teman tolong passwordnya disimpan baik-baik ya teman-teman, di notepad. Jadi teman-teman ketikkan di notepad ya. Nah, passwordnya simpan di sini gitu. Oke. Kemudian nanti notepadnya jangan lupa untuk di save untuk kalau kita mau menggunakan MySQL ini ya. Oke, kemudian di sini next. Nah, kalau saya biar enggak ini ya, jadi setiap kali kita menjalankan komputer kita maka MySQL-nya langsung dijalankan juga, maka seperti ini saja ya, saya langsung next. Nah, di sini muncul lagi execute. Jadi kalau ada execute maka kita pilih execute dulu baru next ya. Biasanya mah seperti gitu. Jadi nah, kecuali kalau ini kan udah finish, berarti ya finish. Kemudian ini pilihan cuma next. Ini juga pilihannya cuma finish. Ini juga lagi next. Nah, ini masukkan password yang tadi kita bikin. Nah, tadi ya makanya jangan sampai lupa. Jadi teman-teman silahkan save di notepad. Kemudian kita klik cek ya. Nah, pastikan di sini tanda checklist warna hijau, kemudian di sini juga ada connection succeed. Kalau misalkan tidak muncul, ini masalahnya passwordnya. Ya, jadi hati-hati banget ketika ini. Bagaimana kalau gagal? Nah, nanti ya kalau itu bisa kita diskusikan kalau di sini ada bermasalah. Next. Nah, lagi-lagi ada execute di sini. Oke, finish ya. Lagi next lagi. Oke, nah ini saya nanti saja menjalankannya. Jadi hilangkan tanda checklist, kemudian kita klik finish. Oke, demikianlah teman-teman cara download dan install MySQL. Nah, teman-teman pastikan di sini ada tampilan seperti ini ya. Nanti mungkin di sininya berbeda ya. Kalau ini saya tampilannya hanya sedikit command line. Ini installer community shell sama ini. Mungkin di teman-teman nanti bisa berbeda. Tapi setidaknya ini ya. Nah, kalau mau coba kita bisa masuk ke ini command line client. Nah, password lagi. Nah, makanya hati-hati jangan sampai lupa.
kemudian tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Nah, ini ya. Oke, demikianlah teman-teman cara mendownload, menginstal, dan memanggil MySQL-nya.